Salam, selamat pagi, dan salam sehat selalu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang senantiasa dengan berkat melimpah memelihara kehidupan kita. Bersyukur berjumpa melalui renungan harian Toraya Minggu 10 November 2024. Dengan penuh kerendahan hati kita sambut firman Tuhan. Bapa di sorga, terangilah hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 24 ayat 1-9, Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Amin. Tema Rehat, mencari yang seiman. Sobat Rehat, dewasa ini banyak pemuda Kristen yang meninggalkan imannya kepada Kristus karena pasangan hidup, dengan iming-iming materi, pekerjaan, dan sebagainya. Mereka melepaskan kepercayaannya dengan mudah. Namun, inilah yang terjadi dengan memperhatikan keluarga Kristen saat ini. Kita bisa mengatakan ada berapa banyak yang terus aktif membangun komunikasi antara orang tua dan anak-anak terkait pasangan hidup. Ataukah sikap acuh tak acuh mulai berkembang dalam keluarga Kristen? Jika demikian, bagaimana seharusnya sikap keluarga Kristen? Mari berkaca pada kisah Abraham yang terus memastikan dia dan keturunannya konsisten hidup dalam janji Allah. Bacaan kita memperlihatkan seorang hamba Tuhan yang bukan hanya memastikan dirinya hidup taat, namun juga memikirkan keturunannya agar tidak keluar dari jalur, tetapi senantiasa taat kepada Tuhan. Abraham memegang teguh janji Tuhan bahwa dia dan keturunannya akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Abraham secara konsisten memastikan keturunannya, khususnya Ishak, tidak
terkontaminasi dengan perilaku menyimpang dari kehendak Tuhan. Salah satunya terkait pasangan hidup. Karena itu Abraham memikirkan dengan matang bahwa pasangan hidup yang sepadan dengan anaknya ialah perempuan yang berasal dari negerinya sendiri, bukan dari Kanaan, kota penyembah berhala. Sobat Rehat, tindakan Abraham menjadi pengingat bagi setiap keluarga anak-anak Tuhan saat ini agar konsisten memastikan diri dan orang lain untuk terus teguh dalam Kristus. Jika akhir-akhir ini banyak pemuda Kristen, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan imannya karena pasangan hidup, mari berkaca pada sikap Abraham yang meskipun diperhadapkan dengan banyak godaan dan tantangan, ia terus percaya bahwa Tuhan menyiapkan yang seiman untuk anaknya. Jangan takut dan bimbang. Percayalah Dia menyiapkan pasangan yang sepadan dan seiman untukmu. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kalau Abraham bersama dengan keturunannya sedapat-dapatnya hidup setia dan taat di jalan Tuhan, maka setiap kami pun sedapat-dapatnya hidup dalam kehendak Tuhan sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan kepadamu, di dalam mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak Tuhan di hari ini, dalam gumul karena sakit penyakit, karena duka cita, atau karena putusnya relasi yang benar dengan sesama, di lingkungan kerja dan kegiatan kami. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.